Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sore ini kita kuliah Biostatistika Farmasi. Topik yang terakhir, uji ANOVA. Ya. Uji ANOVA ini merupakan uji yang kita gunakan, mana yang terbaik, mana yang kurang baik antara tiga kelompok tersebut. Kita gunakan ujinya uji ANOVA. Fitri, dengar suara saya kan? Fitri Maruf. Dengar, Pak. Oke. Nur Hafizah. Nur Hafizah. Saya, Pak. Oke, dengar suaranya. Saya, Pak. Ya. Dengar, Pak. Tulo mana ini aja tulo, nggak bergerak itu gambarnya itu. Tidur ya, lagi tidur? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Oke, kita mulai. Nah, untuk biostatistik, topik dari ANOVA, misalnya kita dapatkan untuk 3 sampel, 3 kelompok dari penelitian. Ya. Kita ingin melakukan uji minimal 3, ya. Misalnya peningkatan berat badan bayi setelah pemberian 4 produk susu. Ada susu ASI, ada susu Sustagen, Bendera, atau Bebelac, maupun yang lain. Mana yang memberikan berat badan yang lebih baik atau yang kurang baik, nah itu kita gunakan ujinya uji ANOVA. Yang membedakan minimal 3 kelompok percobaan. Nah, bisa juga dalam pembuatan tablet, kita ada buat formula A, formula B, formula C, dan formula D, dan seterusnya. Minimal 3 formula, kita ingin membedakan mana yang terbaik formulanya, kita gunakan juga ujinya ANOVA. Kalau cuma 2, kita gunakan ujinya uji T. Ya. Oke, nah itu ilustrasi sederhana untuk membedakan dari 3 kelompok atau lebih. Nah, gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan dalam menguji ANOVA. Pertama, ya, kita buat tabel analisa ANOVA, analisa data. Ya. Nah, itu tabelnya terdiri dari yang pertama, bagaimana cara kita mendata sampel A, ada berapa jumlahnya silakan. Kemudian kita kuadratkan datanya, itu juga untuk si B, si C, ataupun D, dan seterusnya. Jumlah sampelnya bisa berbeda, bisa sama, terserah, tidak ada masalah. Ya. Kemudian masing-masing sampel A, B, C, dan D kita jumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Untuk si A, ini jumlah si B, ini jumlah si C, dan ini jumlah si D. Kemudian kuadrat dari masing-masing data dari sampel A, kelompok B, dan C, juga kita jumlahkan. Nah, ini dapatkan, kita jumlahkan di sini, kita jumlahkan untuk C dan D juga demikian. Nah, ini sigma N artinya menunjukkan jumlah data A. Ada berapa orang, ada berapa ulangan yang dilakukan untuk kelompok A. Kalau ulangannya ada 5, berarti data untuk A di sini 5. Ulangan untuk si B ada 6, berarti kita tuliskan di sini 6. Ya. Oke, jumlah orangnya kalau nanti yang minum susu ada 7, di sini dituliskan ada 7. Itu juga untuk si D. Nah, ini kemudian untuk jumlah datanya kita jumlahkan total. Si A, si B, si C masing-masing berapa orang. Misalnya di sini kita dapatkan ada 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kita jumlahkan, kita letakkan di sini posisinya. Ya.
Nah, gitu juga kuadratnya kita jumlahkan total si A, si B, si C, dan D kita letakkan di sebelah kiri ini. Demikian juga untuk jumlah data sebelum dikuadratkan untuk si A, B, maupun C dan D kita letakkan di sebelah kiri ini. Nah, gitu cara membuat analisa pertama, menyusun tabel analisa ANOVA, ya, langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung masing-masing tadi, ya, jumlah percobaan. Jumlah percobaan itu K artinya kelompoknya. Ada berapa kelompok? Tadi ada C, B, ya, A, B, C, D. Ada 4 kelompok, berarti K-nya 4. Dilanjutkan dengan masing-masing sampel, tadi jumlahkan masing-masing, ya, berapa N-nya, terus dijumlahkan total berapa N-nya. Masing-masing sampel datanya dikuadratkan, dilanjutkan dengan menjumlahkan data masing-masing, kemudian kita berikutnya melakukan penjumlahan untuk data total, ya, yang di sebelah kiri tadi. Nah, yang ketujuh, menghitung R-nya. Ya, R-nya itu adalah sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan per sigma N, jumlah total data. Si A 3, si B 4, dan seterusnya digabungin, itulah sigma N-nya. Nah, yang ke-8 kita menghitung A. A itu adalah selisih dari sigma N dikuadratkan dibagi dengan N-nya, jumlah data, kurang RX. Jadi kalau RX-nya ini salah, maka A-nya akan salah. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, kemudian kita cari DX-nya. Sigma X kuadrat kurang RX dikurang dengan AX. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan langkah-langkahnya, ya, menghitung. Kemudian kita buat tabel ANOVA-nya, yang ketiga. Sumber variasinya, rata-rata, ya. Kemudian rata-rata antar kelompok, rata-rata dalam kelompok, dan jumlah untuk total. Derajat kebebasannya ini kita dapatkan kalau untuk rata-rata 1, kalau kelompok ada 4 kelompok berarti 4 kurang 1. Ya, K kurang 1. Ini ya. Nah, dalam kelompok itu jumlahnya masing-masing berbeda. Sigmanya berapa? Nah, misalnya si A 3, si B 4, berarti 7. Si C ada 4, berarti 11. Ya. Si D ada 6, berarti 17. Maka N-nya itu sigma N 17. Dikurang kelompok, ada 4. 17 kurang 4, 13. Untuk yang di sini. Ya. Untuk N dikurang K. Ya. Kemudian sigma N ini merupakan jumlah data semua tadi 17. Ya. Nah, kalau kita hitung 1 ditambah 3 ditambah 13 berarti 17, totalnya harus sama. Ya. 1 tambah 3 karena 4 kelompok, ya, 17 dikurang 4, 13. 1 tambah 3 tambah 13 jadi 17. Nah, itu ilustrasinya untuk kolom pertama, derajat kebebasan. Kemudian kita hitung RX tadi sesuai dengan rumusnya, AX, DX, dan jumlahnya harus sama dengan sigma X kuadrat. Kemudian kita lanjutkan dengan R. R itu dihitung dari RX bagi 1. A kita hitung dari AX dibagi dengan K kurang 1. Dan berikutnya D. Itu dihitung DX, ya, dibagi dengan N, sigma N kurang 1. Nah, terakhir kita hitung F hitung. Ya. F hitung itu inilah sebagai ukuran untuk menentukan apakah hasilnya nanti memberikan perbedaan atau tidak. Besarannya A dibagi dengan D. Yang A ini dibagi dengan D. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk menghitung F hitung. Nah, apa gunanya? F hitung ini nanti bakal kita bandingkan dengan F tabel. Ya. F tabelnya harus kita gunakan. Bandingkan dengan F tabel. Nah, berikut menentukan F tabel. Tentukan F tabel, nilai alfanya 0,01
boleh 0,05 atau yang lebih teliti lagi. Ya, tinggal dilihat dari daftar tabel. Nah, ini bisa di-search di internet, bisa dibuka di buku di bagian halaman terakhir lampiran. Ya, daftar tabel uji ANOVA atau daftar tabel F, bisa juga disebutkan distribusi F. Ya, distribusi F. Nah, alfa itu kita dapatkan 0,01. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan baris bawah, ya, kalau nanti ngeliat tabel, jadi ada 2 kolom di sana. Nah, baris atasnya itu 0,05. Ada juga yang cuma 1, 0,05. Dan seterusnya. Ada yang membuat 2 kolom, dia membandingkan antara 0,01 dan 0,05. Oke, kemudian kita hitung derajat bebas, ya, V1 yaitu K dikurang 1. Derajat kebebasan V2 sigma N dikurang K. Nah, ini tadi kelompok dikurang 1, ada 4 dikurang 1 berarti 3. Ini kita dapatkan tadi 17 dikurang 4 berarti 13. Ya. Baru kita tuliskan F tabel. F tabel alfa, derajat bebasnya untuk K kurang 1, derajat bebas untuk sigma N kurang 1. Berarti 3 dan 13. Itu misalnya. Ya. Nah, baru kita lihat tabelnya. Ya. Nah, tabel ini bisa kita lihat untuk F1 itu menunjukkan kolom. Ya. V1 untuk menunjukkan kolom. V2 untuk menunjukkan baris. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira ilustrasi untuk membaca tabelnya. Lihat F tabel, ya, berapa besarannya, baru kita nanti bandingkan dengan F hitung. Nah, F hitung jika lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata. Ya, sama semuanya, sama-sama baik. Tapi kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kita dapatkan perbedaan yang nyata. Ada yang lebih baik, ada yang tidak baik. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kalau nanti kita membedakan hasil penelitian kalau ada lebih dari 3 kelompok, ya, minimal 3. Oke, H0 ditolak kalau nanti kita dapatkan paling tidaknya sama, F hitungnya yang kita hitung sama dengan F tabel yang kita lihat dari tabel. Jadi walaupun nanti kita menggunakan SPSS, basic ini tetap, ya, kita harus melihat F tabelnya berapa, F hitungnya itu dari perhitungan SPSS. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada? Halo, Yuliana. Ada yang tanyakan? Oke. Ya, Pak. Tidak, Pak. Silakan. Saya lanjut ya. Nah, berikut kita lanjutkan. Ini salah satu contoh, ya, distribusi F, ya, untuk masing-masing. Nah, dari kiri ke kanan 1 sampai 12 itu menunjukkan analisis dari derajat bebas F1, ya. Nah, kalau dari atas ke bawah itu menunjukkan analisis derajat bebas V2, ya, V2. Oke. Dari atas ke bawah. Kalau dari kiri ke kanan itu menunjukkan F1. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk melihat tabel, ya. Untuk melihat tabel. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau nanti kita dapatkan kelompoknya ada 4 dikurang 1 berarti 3, maka kita lihat ini kolom yang ketiga dari atas ke bawah, ya. Kita lihat kolom dari atas ke bawah, kolom ketiga. Kalau kelompoknya ada 3.
Nah, kalau kelompoknya kita buat ada 10, berarti 10 dikurang 1 ada 9. Maka kolom ke-9 yang kita lihat. Oke? Paham? Saya ulangin ya. Kelompok A, B, C, D 4. Ada E 5. Ada F 6 dikurang 1 berarti 5. Maka kolom kelima inilah yang kita lihat dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawahnya itu yang nomor berapa? Nomor 8, nomor 9, nomor 10 atau berapa? Nah, ini tergantung dari total ulangan. Ya, total ulangan. Kalau manusia berarti total orang yang diteliti. Dari kelompok A, B, C, D, dan seterusnya dijumlahkan total. Tadi kita dapatkan misalnya, ya, misalnya kelompok pertama 5, kelompok kedua 5, total baru 10. Kelompok ketiga 6, total 16. Kelompok keempat jumlahnya ada 4. Berarti berapa jumlahnya Siti? Halo? Halo Siti? 20, Pak. 20. Nah, Ya, kalau Pak. 20 kelompoknya ada 4. Jadi berapa selisihnya? 20 dikurang 4. Ada berapa? 20 kurang 4 berapa? Nurul? 16, Pak. 16. Jadi nanti nomor 16 ini dari kiri 16, Pak. ya, dari atas ke bawah kita urutkan, yang ke-16 baru tarik ke kanan. Kelompok keempat 4 kurang 1 3, berarti F-nya kita dapatkan 3,24. Ya. F tabelnya kita dapatkan 3,24. Nah, itu kalau nanti kita mau melihat tabel berapa besar F-nya. Ya. Oke, nah ini cara melihat tabel. Kita lanjut. Oke, nah berikutnya ini untuk penyelesaian masalah peningkatan berat badan dengan konsumsi susu ada 4 kelompok tadi, ya. Kelompok yang A, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Ada 5 orang. Yang B ada 5, yang C ada 4, yang D ada 4 orang. Ya. Jadi ulangannya ada berapa ini artinya? Ada 5 ulangan. Ini ada 5 ulangan. Ini yang C 4 ulangan, yang D 4 ulangan. Berapa ulangan? Berapa orang? 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Berarti total berapa? 18. Ya. Nah, itu tertulis di sini 18. Oke. 12 dikuadratkan 144, 20 dikuadratkan 400 dan seterusnya. Dikuadratkan. Hasilnya si A ini 12 tambah 20 tambah 23 dan seterusnya, totalnya 82. Jumlah dari kuadratnya kita dapatkan 1462. Begitu juga untuk si B, C, dan D. Lakukan hal yang sama. Saya ulangi. Ya. Si A ada 5 ulangan, si B ada 5 ulangan, C 4, D 4. 5, 4, 5, 4, 4. Totalnya 18. Seperti dia, ya. Si A dijumlahkan, kuadrat si A dijumlahkan. Gitu juga si B, C, dan D. Lakukan hal yang sama. Itu tahap pertama dalam perhitungan. Ya, ya, Sandora Sihombing, mana ini orangnya? Oke. Saya, Pak. Iya, mana? Sandora Sihombing. Rara Puspita. Mana Rara Puspita? Saya, Pak. Iya, nggak nampak tuh. Mana Rara, mana? Rara mana Rara?
Nggak nampak ini. Hilang ya. Oke, saya lanjut. Oke ya, Rara. Saya lanjut yang berikut. Nah, ini tabel yang pertama yang harus kita lakukan untuk perhitungan. Berikut. Nah, kemudian kita hitung untuk yang berikutnya. Ya. Kelompoknya ada 4. Jadi kita tinggal merekap kembali dari tabel tadi sebenarnya. Ya. Merekap kembali dari tabel tadi. Sigma N masing-masing 5, 4, 4. Tadi udah kita hitung dari tabel. Jumlahkan semua itu totalnya 18. Oke. Sigma X kuadrat ya, jadi dikeluarkan masing-masing dan dijumlahkan untuk si A, si B, si C dan D. Ini dia hasilnya ya. Sigma X kuadratnya masing-masing lakukan baik si A, si B maupun si C ya. Gabungkan semua. Nah, berikut sigma X-nya ya, sebelum dikuadratkan dijumlahkan total. Oke, poin pertama sampai ke 6 sudah kita kerjakan di tabel awal tadi. Nah, sekarang kita tinggal lanjut untuk menghitung Rx. Rx 280 dikuadratkan. Sigma N itu 18 sebagai pembagi. Ini dia hasilnya ya. Nah, kita lanjutkan dengan AX. AX itu dihitung dari ya, AX kuadrat X N dikuadratkan ya. Sigma dari X N dikuadratkan per N dikurang dengan RX. Yang mana itu? Nah, ini kita dapatkan masing-masing. Si A 82 dikuadratkan bagi 5, B 80 dikuadratkan bagi 5, C 58 dikuadratkan bagi 4, gitu juga D. Jadi masing-masing ya. Sigma XN kuadrat per NX itu masing-masing artinya dikurang dengan RX. Oke. Jadi hasilnya ini dijumlahkan total dikurang RX. RX-nya 4355,56. Nah, hasilnya kita dapatkan sebesar 10,24. Kita lanjutkan yang berikut yang ke-9, DX. DX itu dari sigma X kuadrat. Yang mana itu sigma X kuadrat? Nih, 4760. Ya. Masing-masing data dikuadratkan dan dijumlahkan. Dikurang RX dan AX. Kita dapatkan DX sebesar 2394,20. Nah, baru kita lanjutkan yang berikutnya untuk membuat tabel analisis ANOVA. Menghitung F ya. Menghitung F-nya. Derajat bebasnya 1, ini tadi K dikurang 1, 4 kelompok dikurang 1, 4 kurang 1, 3. Ya. Oke, kelompok pertama 5, kelompok kedua 5, 10. Kelompok ketiga 4, 14. Kelompok keempat 4, berarti total 18. 18 dikurang 4. Yang 4-nya dari kelompok, dari K. Jadi dapat 14. 14 tambah 3 tambah 1, 18. Ini dia. Ya. Nah, ini kita dapatkan untuk RX, ini untuk AX, ini untuk DX. Ya. Jumlahkan, kita dapatkan sama dengan X kuadrat. RX dibagi 1, AX dibagi 3, dapat 3,41. Ini dari mana? DX dibagi 14, 28,157. Oke, nah sekarang F hitung. F hitung itu dari AX per DX 3,41 dibagi 28,157. Ya.
Kita dapatkan 0,121. Nah, itu F hitung. Kita lanjut. Kita harus mencari F tabel. F tabelnya kita harus lihat dari alfa berapa? 0,5. Ya, yang saya tampilkan tadi untuk satu aja yang 0,5. Nah, ini alfa 0,5 kita dapatkan V1-nya 4 kelompoknya dikurang 1 3. Kemudian V2-nya total tadi 18 dikurang 4 14. Ya. Nah, jadi kalau kita tulis F alfa V1 V2. Ya. Jadi kita dapatkan 0,5, 3, dan 14. Kita bandingkan antara F hitung dengan F tabelnya. Gimana hasilnya F hitung dan F tabel? Nah, ini katanya kita dapatkan 3,34. Ya. Oke, dari mana F tabelnya 3,34? Kita lihat tabelnya, coba kita ulang kembali. Ya, kolom ketiga, ya. Barisnya baris ke-14. Kalau kita lihat hasilnya di sini 3,34. Nah, itulah F hitung dari hasil percobaan yang kita lakukan. Nah, kalau kita dapatkan dari hitungan tadi bahwa F tabel dengan F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Ya. F hitungnya sebesar 0,121. F tabelnya sebesar 3,34. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa keempat produk ini kita dapatkan hasilnya tidak berbeda. Berarti sama-sama baik, ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya tunggu. Ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, saya tunggu, silakan kalau ada yang tanyakan. Veronica, ada yang tanya? Silky? Tidak. Silky? Enggak, Pak. Widya, ada yang tanya? Enggak, Oke, kalau ada Pak. yang tanyakan, saya kira saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, ya.